kembali lagi bersama saya Ulfa Nuaija di channelnya Guru. Oke, sebelum kita mulai video selanjutnya, jangan lupa untuk di subscribe videonya, di like, di komen, and di share videonya supaya lebih bermanfaat. Oke ya, saya hitung dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya semuanya. Jangan lupa di like videonya, di share videonya supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Oke, mari kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Nuaija di channelnya Guru. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai video pembelajaran, yaitu tentang media pembelajaran yang berbasis online ataupun offline. Nah, pada kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk pembelajaran interaktif supaya pembelajaran PJJ ini atau jarak jauh ini itu tidak membosankan. Nah, ada nama aplikasinya adalah Nearphone. Nah, Nearphone ini dia aplikasi untuk pembelajaran interaktif. Di Nearphone ini kita di dalamnya ada video, bisa memasukkan kuis atau game, terus bisa memasukkan aplikasi lain ke Nearphone. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke videonya, jangan lupa di like videonya, di share videonya supaya video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk mendukung video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi ya untuk membuat sebuah video pembelajaran supaya bermanfaat untuk semuanya. Oke, yuk kita langsung bagaimana caranya. Pertama kali yang pastinya kita harus aktif paket datanya ya. Setelah ada paket data, ada internet, kita buka browser dan ini berbasis online ya. Nah, kita klik namanya Nearphone di Google. Setelah diklik nanti akan muncul, nah yang ini ya, kita klik ini. Selanjutnya, oke, sambil menunggu. Nah, ini tampilan awal Nearphone-nya. Nah, untuk ini kita akan untuk guru dulu ya. Nah, untuk siswa nanti siswa kita suruh untuk memasukkan kode. Jadi nanti kode yang pembelajaran yang kita sudah buat itu ada kodenya. Nanti kita share kodenya ke siswa. Nah, untuk guru pertama kali itu harus punya akun dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan akun yang free, artinya yang tidak berbayar atau gratis ya. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau yang berbayar itu itunya lebih banyak ya, macam-macamnya, macam pembelajaran lebih banyak daripada yang gratis, tapi menurut saya ini sudah cukup yang free-nya ya. Nah, caranya pertama yang ini kita klik sign up dulu ya. Kalau belum punya akunnya, kalau sudah punya akun tinggal login. Nah, kita klik ini sign up for free. Oke, ditunggu ya. Nah, di sini ada 3 cara untuk membuat akunnya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan Google Email ya. Ini lebih simpel. Bisa menggunakan Office 35 ataupun kita langsung menuliskan nama depan ya. Terus nama belakang, lalu emailnya sama password dan klik daftar ya, jangan lupa yang ininya. Nah, lebih simpel kita yang sign up with Google ya. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya login saja. Oke, kita login menggunakan email. Ya, kalau kita belum masuk ke Gmail nanti akan otomatis masuk ke Gmail dulu ya. Seperti biasa memasukkan email dan passwordnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini
tampilan awal dari aplikasi Nerfed. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit menu-menunya ya. Nah, di sini ada join lesson. Nah, ini untuk memasukkan kode kelas. Nah, ya. Selanjutnya ada my library. Nah, ini my library. Jadi my library ini dalamnya pembelajaran yang sudah pernah kita buat. Nah, karena saya pernah membuat pembelajaran untuk sekolah juga pernah ya. Nah, jadi di sini ada perpustakaan. Jadi yang sudah pernah kita buat. Kalau belum nanti ini kosong ya. Lalu ada report. Nah, report ini di sini ini untuk hasil siswa ya, hasil yang dikerjakan oleh siswa. Nah, nanti di sini ada ininya apa? Macam-macam yang kita buat, contohnya yang ini ya. Ini contoh. Nah, ini student 3. Jadi 3 orang yang sudah mengerjakan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ininya, summary-nya, matching fire, aplik ininya ya, ini quiz, interaktif video. Jadi nanti muncul di sini yang sudah mengerjakan berapa nilainya nanti akan muncul. Kita bisa mendownloadnya juga hasilnya dan men-share-nya ya. Itu. Selanjutnya di sini ada Nerfed Library. Nah, kalau ini pembelajaran yang sudah ada di aplikasi Nerfed-nya. Nah, bedanya di sini itu kebanyakan adalah berbahasa Inggris ya. Di sini sangat banyak video pembelajaran, media pembelajaran yang sudah ada di Nerfed-nya, tapi di sini dia berbahasa Inggris ya. Kita bisa memilih ya subjeknya apa, untuk umur berapa, untuk kelas berapa. Kita balik lagi. Lalu di sini ada teacher research. Nah, kalau ini fungsinya untuk dalamnya itu, bentar ya, kita buka dulu. Kita tunggu. Ya, jadi harus jaringan harus stabil ya. Nah, ini di dalamnya itu mengenai penjelasan ya, penjelasan bagaimana cara membuat video pembelajarannya. Terus di sini ada kalender ya, kalender yang sudah dibuat oleh orang, video pembelajaran ya. Di sini ini dan yang lainnya ya. Selanjutnya di menu sebelah sini, ini my library, kita bisa search ya, kita bisa cari. Kalau kita sudah banyak nih membuat media pembelajarannya, kita bisa cari. Nah, yang ini untuk ini ya, untuk Spark Class Education with Collaboration. Jadi melakukan kolaborasi dengan guru lain. Ya, ini quiz yang membuat quiz. Bisa, jadi ini tuh adalah menu ini ya. Di sini itu adalah menu yang langsung, jadi kita tidak perlu ke menu utama, tapi langsung di sini sudah ada, tinggal diklik. Nah, itu ya. Selanjutnya di menu sini ada create. Nah, ini untuk membuat pembelajarannya. Ada lesson di sini itu kombinasi antara ada video, ada gambar, ada kuis. Jadi sini kalau ini khusus untuk membuat video saja, video interaktif ya. Kalau ini kita bisa video interaktif, bisa memasukkan kuis, memasukkan foto dan yang lainnya. Nah, kalau ini Google Slide untuk Google Slide saja. Nah, di sini ada menu ya, ada menu-menu profil. Nah, selain di sini kita juga bisa membuat di sini ya. Nah, di sini ada juga ini untuk folder. Ini untuk memilih ya. Ini menu-menu yang ada di Nerfed. Oke, sekarang kita perlihatkan satu persatu. Di sini kita yang ini ya, yang lesson, untuk membuat kombinasi video, membuat games dan yang lainnya ya. Nah, ini menunya yang ditampilkan. Di sini kita bisa membuat judulnya. Contohnya judulnya sistem gerak manusia.
kelas 8 SMP contoh ya. Nah, ini untuk ukuran. Nah, di sini kita klik yang ini, klik. Nah, di sini ada dua ini ya, ada konten, ada aktivitas. Nah, ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada konten, di sini ada video. Nah, ini untuk membuat video interaktif ya. Selanjutnya di sini ada slide. Nah, di sini banyak contoh-contoh template slide yang bisa kita gunakan. Jadi kita tinggal mengedit materinya. Terus ada web content. Di sini ada web tentang konten-konten. Kita bisa mencari di sini. Nah, yang ini yang paling unik, ada Nerven 3G. Itu gambar-gambar 3G yang ada di Nerven. Jadi kita bisa menggunakan gambar 3G, kita bisa menggerakkan gambarnya. Selanjutnya ada Flight Simulation. Nah, ini adalah lab virtual. Nah, ya, ini bisa digunakan untuk lebih khusus untuk IPA sama khusus guru IPA sama matematika. Ini VR Field Trip. Nah, kalau ini kita bisa mengajak siswa ke suatu tempat. Jadi kalau kita contohnya nih pelajaran IPS atau apa ya, kita sebagai guru IPS atau apa membutuhkan ke suatu tempatnya karena sekarang lebih masa-masa pandemi, nah kita bisa menggunakan Field Trip ini. Selanjutnya ada BBC video. Nah, ini kita bisa mencari video dari BBC. Ada Sway. Nah, ini seperti Microsoft Office, tapi di sini untuk 365 kita bisa masukkan. Ada slideshow. Nah, ini untuk PPT ya, PPT yang biasa kita gunakan, kita bisa upload ya, lalu di dalamnya bisa berinteraktif. Ada lagi audio. Nah, ini audio kita bisa masukkan suara kita sendiri ya. Nah, ini ada PDF, bisa memasukkan PDF. Selanjutnya ada aktivitas. Nah, di sini itu adalah seperti quiz atau games ya. Yang pertama ada Time to Climb. Nah, ini tuh adalah quiz berbasis game. Nah, ini biasanya lebih bagus si pembelajaran itu secara online ya. Artinya secara live berbarengan gitu ya. Jadi kalau siswa tidak mengikutinya, berarti dia tidak bisa mengikutinya kembali karena live gitu ya. Walaupun ada juga yang tidak live tapi tetap menggunakan paket data atau internet ya. Ini games. Nah, ini tuh seperti gamesnya itu pertanyaan, tapi ini nanti secepatnya mencapai gunung gitu gamesnya. Nanti kita lihat ya contohnya satu persatu. Selanjutnya ada di sini open and question. Nah, ini tuh adalah esai ya, isian esai. Matching fire ini untuk menjodohkan teks-teks, gambar dengan gambar atau gambar dengan teks. Nah, itu ya. Ini quiz. Nah, ini seperti Google Form ya, ini basis quiznya. Ada Flipgrid. Nah, kalau ini lebih khusus ya. Lebih khusus, ini aplikasi yang namanya Flipgrid. Kita bisa masukkan kalau kita sudah membuatnya ya di Flipgrid tersendiri ya. Ini ada draw it. Nah, kalau ini menggambar ya, jadi siswa bisa menggambar di dalam di sini. Terus ada collaboration board. Nah, ini untuk menempelkan kertas. Jadi seperti guru memberikan suatu materi atau apa, nanti bisa dibalas dengan siswa menggunakan kayak tempelan kertas gitu ya. Seperti kalau di board games yang menggunakan kertas. Nah, itu ini secara online-nya. Lalu ada Vowel, ini untuk memberikan suara. Terus ada Fill in the blank. Nah, kalau ini mengisi titik-titik, jadi ada kata-kata titik harus diisi. Nah, itu ya. Ini ada memory test. Nah, ini untuk memori. Ini lebih bagus untuk digunakan siswa SD ya, bisa SMP juga, SMA juga bisa ya, untuk mengasah ingatan. Nah, itu ya. Ini gamesnya, ini kontennya ya. Oke, saya akan mencontohkan beberapa saja. Nanti ibu dan bapak semuanya bisa mengeksplor lebih jauh sendiri ya. Di sini contoh yang video. Nah, ini nggak bisa ya, diklik. Nah, ini videonya. Sebentar.
Nah ini ya videonya. Nah videonya kita bisa mencari langsung di ini ya, di apa, di Nerford sendiri, tapi ini kebanyakan berbahasa Inggris. Bisa melalui YouTube. Nah kita masukkan, kita mencari apa ya, bisa di-upload di My Video. Ini yang sudah kita pernah upload, kita bisa gunakan kembali. Dan ada upload video, kita bisa masukkannya di komputer ya. Ya bisa di komputer, di Google Drive ya, di ini, terus ada di awan, di apa, cloud ya. Nah ini ya, jadi bisa 4 cara masukkannya. Contohnya di sini My Video ya, di YouTube ya. Kita cari menggunakan video orang lain ya, sistem gerak manusia. Contoh yang mana ya, kita cari dulu. Contoh yang ini ya, kita masukkan yang ini. Kita bisa memutar dulu, melihat ya. Oke. Nah ini ya, ini proses menguploadnya. Nah ini memasukkannya. Nah di sini video ini kita bisa memasukkan video interaktif, artinya bisa memasukkan aktivitas lagi seperti kuis ya, bisa dimasukkan ke sini. Contoh ya, kita putar dulu. Drop it. Bisa untuk waktunya, ini untuk pengaturan, ini untuk memotong, jadi bisa dipotong ya. Contoh di sini. Nah, contohnya di sebelah sini ya. Kita masukkan aktivitas. Nah, di sini bisa memasukkan pertanyaan esai atau pertanyaan pilihan ganda ya. Contohnya yang esai. Nah, contoh apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sistem gerak manusia? Jangan apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian ketahui mengenai sistem gerak manusia. Kalau sudah, klik save. Nah, di sini nanti siswa pada saat menonton nih sampai ke 039 nanti akan berhenti dan akan muncul pertanyaannya. Contoh ya. Sebentar, sini kita klik. Nah ya, nanti di siswanya akan muncul pertanyaan ya. Nanti akan muncul pertanyaan. Oke, kita save. Kalau sudah, contohnya ada beberapa pertanyaan, boleh kita masukkan ya. Kalau sudah selesai, kita klik save. Sebentar. Nah ini ya, ini sudah masuk. Itu untuk slide pertama, itu adalah tentang video interaktif. Jadi ini seperti video, nanti hasilnya berupa link, nanti seperti video, tapi dalamnya ada berbagai macam media pembelajaran yang lebih seru, lebih beragam. Ya, ini videonya, kita lihat hasil yang tadi ya. Nah, kita bisa mereview ya, kita bisa mereview dulu. Di sini mereview dari segi siswa ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Maaf ya lama. Jadi Nerford ini dia lebih beragam ya, selain ada video interaktif, ada kuis. Nah itu ya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita putar, sudah di sini aja, putarnya lebih dekat. Ada banyak hal yang belum diputuskan dari sisi. Nah ya. Oke, nanti akan muncul pertanyaannya ya. Nah, apa yang ketahui mengenai nanti siswa akan menjawabnya. Nanti kalau di siswa itu ada kolom untuk mengetik ya, mengetik jawabannya. Nah, itu ya. Berarti kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya kita yang lain ya. Ini slide ya. Nah, oke, kita lihat slide seperti apa.
Nah ya, ini banyak sekali tuh ya PPT-nya. Nah ya, kita bisa ini background-nya, layout-nya, audio, sama yang lainnya ya. Oke, cancel. Tidak jadi ya. Selanjutnya kita lihat lagi yang web content. Seperti apa web content? Nah, kita bisa memasukkan ini ya linknya. Oh, jadi kalau kita punya contohnya blog ya, atau punya catatan di web yang lain, kita bisa masukkan linknya ke sini lalu save. Selanjutnya di sini ada ini. Nah, ini gambar 3G. Nah, ya. Sini banyak ya kategorinya. Ada Microsoft Pix. Nah, ini ya. Contohnya ini. Kita lihat. Nah, kita bisa mereviewnya dulu. Nah, ini ya. Nah, kita bisa tuh memutarnya. Terus zoom ya, ngezoomnya. Nah, bisa diperlihatkan. Jadi nanti siswa bisa melihat lebih jelas ya. Mana itu mitokondria, mana itu lisosom, nah ya. Mana inti sel. Nah, jadi siswa itu lebih tahu ya. Jadi gambarnya itu dia 3G. Nah ya, kalau selesai klik done nanti masuk ya. Oke, itu yang Nearfield. Ada lagi PET simulation atau lab virtual. Nah, di sini banyak ya. Jadi siswa bisa langsung praktek secara virtual ya. Nah, banyak ya. Ininya tinggal dicari kategorinya. Selanjutnya di sini ada virtual field trip. Nah, ini ya untuk mengajak siswa. Bentar ya, kita contohnya mau pergi kemana nih? Ini ya. Contohnya kita mau ke ini ya. Contohnya ke sini. Oke. Bentar ya. Oh, jelek ya ini ya. Nah ya, pokoknya ini bisa ya. Ini karena mungkin internetnya kurang ini ya, kurang maksimal, jadi susah ya. Oke. Selanjutnya ada BBC video. Nah, ini ya. Nah, ini banyak ya tentang video-video pembelajaran yang kita bisa gunakan ya. Ini juga bisa diedit nanti di dalamnya ya. Bisa diedit di dalamnya. Kita contoh. Nah, itu ya. Selanjutnya ada Sway. Nah, ini biasanya diupload. Nah, ini ya Sway-nya. Ini Office banyak ya. Office 365. Ada PPT. Swayzone kita bisa upload atau bisa mencari di Google juga ya. Ini lebih simpel ya, kalau kita tidak punya PPT, kita bisa mencari di Google. Selanjutnya ada audio, kita bisa masukkan audio ya. Selanjutnya ada PDF, kita masukkan PDF. Nah, itu ya. Jadi di dalam satu video nanti itu banyak beragam media pembelajaran itu ya. Nah, itu yang konten ya. Nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa eksplor lebih jauh, lebih mencoba sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang activities atau aktivitas ya, untuk membuat games atau quiz. Di sini yang pertama ada time to climb, ini untuk mencapai puncak gunung. Kita coba ya, kita buka. Ini ya. Nah, di sini juga bisa editing ya. Oke, bisa ya. Di sini untuk pertanyaannya apa? Contohnya nama lain humerus, contoh ya. Kini bisa berupa teks atau berupa video ya. Berupa gambar ya. Bisa juga memasukkan gambar untuk pertanyaannya, dan jawabannya juga bisa berupa gambar atau teks. Contoh, lengan atas, di sini lengan bawah.
Kalau ingin menambahkan pertanyaan, di sini bisa menambahkan pertanyaan. Nah, ini. Oke, sebentar. Question 1, oke. Nah, kalau ingin menambah ini bisa ya. Ini ini. Sebentar ya. Ini menambah ini. Nah, tentunya mau menambah pilihan jawaban. Kita klik lagi di sini C-nya. Contohnya pergelangan tangan. Untuk D-nya pergelangan kaki. Oke, contoh. Nah, yang ini yang checklist adalah untuk jawaban yang benar yang mana? Ya, contoh yang ini lengan atas. Kalau selanjutnya nomor 2, answer more. Oh, udah ya. Ini add question ya, yang ini yang bawah. Klik untuk pertanyaan nomor 2. Nama lain telapak tangan. Ya, ada karpal, B, metakarpal. Tunggu ya, ini nggak kelihatannya ini. Nah, yang C-nya humerus. Yang D-nya ada pala. Nah ya, contohnya ini ya. Nama lain tadi apa? Nama lain apa pertanyaannya? Nama lain telapak tangan, metakarpal, contoh ya. Dan setelah selesai contohnya ada 5 pertanyaan atau 2 pertanyaan bebas. Kalau sudah kita klik save. Nah ya. Kita lihat hasilnya seperti apa gamesnya. Nah ini. Oke, kita bisa preview. Kita tunggu. Oke, sambil menunggunya, untuk Bapak dan Ibu semuanya, jika ingin belajar mengenai media pembelajaran, yuk kita gabung bersama pelatihan di eGuru ID. Apa itu eGuru? eGuru itu sebuah komunitas yang di dalamnya itu ada guru, ada dosen, ada calon guru, pokoknya banyak. Di dalamnya nanti kita bisa melakukan pelatihan media pembelajaran setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu eGuru itu era guru digital ya. Jadi seperti komunitas guru-guru di Indonesia untuk melakukan pelatihan media pembelajaran. Jadi kita akan bisa lebih tahu mengenai media pembelajaran. Nah ya, yuk ikuti, namanya adalah eGuru ID. Nah, nanti saya akan simpan link pendaftarannya di bawah. Tapi di sini itu berbayar. Kenapa berbayar? Karena setiap bulannya kita bisa mengikuti pelatihan media pembelajaran 1 kali gratis. Nah ya, kalau kita masuk ke member ya, member itu nanti ada 2, ada member tahunan, ada member semesteran ya. Lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di link deskripsinya atau bisa menghubungi sosial media. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, ini kita contohnya di sini. Nah, itu ya. Ini contoh ya. Jika tidak bisa diklik itu karena ini preview ini ya. Tidak bisa. Ya, itu dia nah, ini jadi slide 1 yang tadi ya. Nah, terus ini slide 2-nya. Nah, ya. Terus loading. Nah, ini ya. Nah, kita klik. Nah, nanti siswa mengerjakan soal ya. Nah, ini udah 2. Kalau kita ingin tambahkan lagi, tambahkan.
Nah, di sini ada esai, ada matching 5, ada quiz, ada draw it, collaboration, ada untuk suara, ada fill in the blank, ada memory ya. Pokoknya di sini Bapak Ibu bisa lebih mengeksplor lagi membuat sebuah kuisnya ya. Sangat banyak beragam sekali. Kalau kita sudah selesai semuanya, kita bisa klik save. Nah, kita klik save. Kalau kita sudah finish ya membuat media pembelajarannya. Nah, ini ya, ini media pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, bagaimana caranya untuk meng-share-nya? Share-nya bagaimana? Nah, nanti di share-nya caranya di sini ada 1, 2, ada 3 ya. 3 cara untuk membagikan video pembelajaran ini. Yang pertama itu live participation plus Zoom. Jadi kita menggunakan media pembelajaran ini secara live ya, secara berbarengan semua ya. Kalau kita kasih waktu 1 jam, kasih waktu untuk contohnya 2 menit, berarti 2 menit selesai, tidak bisa dibuka lagi oleh siswa. Ini live presentation, dan ini bisa langsung ke Zoom juga, Zoom meeting ya. Jadi sambil kita di Zoom ya, jadi bisa menggunakan Zoom. Kalau kedua ini live participation, kalau ini tidak ada Zoom-nya ya, hanya live saja. Kalau student page ini bisa digunakan siswa sampai kapanpun. Maksudnya seperti itu, ada batasnya. Kalau gurunya memberikan batas waktu untuk media pembelajarannya sampai 3 jam, berarti sampai 3 jam. Kalau udah 3 jam tidak bisa lagi digunakan. Oke ya, kita contoh yang ini aja, yang live participation. Ini nah, untuk yang live participation ini kita tidak bisa menggunakan untuk beberapa kelas. Contohnya hari Senin itu mengajar 3 kelas ya. Nah, itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau yang tadi yang satu lagi, yang student page, nah itu bisa menggunakan di beberapa kelas dengan kode yang berbeda. Nah, ini kode yang bisa kita bagikan ke siswa. Jadi nanti siswa memasukkan di join class yang tadi ya. Nah, ini kodenya. Nah, terus kita bisa share juga melalui email, sosial media. Bisa kita share langsung linknya ya. Linknya ya, kita coba buka linknya. Kita coba buka linknya yang sudah kita buat tadi. Nah ya, jadi nanti akan disuruh untuk mengisikan nama ya, sama optional name ya untuk join kelasnya. Join kelas. Nah ya. Nah, ini kenapa gini? Karena di sini belum dimulai ya, karena ini yang live. Kita harus menunggu guru kita ya, menunggu guru kita untuk memulainya, jadi ditunggu ya. Nah, itu bisa di copy. Nah ya, ini untuk Microsoft Teams kita bisa gunakan. Nah, ini setelah kita buat tadi di copy, ini ada 2 pilihan, apakah teacher play, apakah student play. Kalau yang teacher play nanti guru yang harus memulai videonya. Kalau yang student play bisa siswa langsung memulainya. Kita yang student play, kita klik continue. Nah, itu ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa langsung memutarnya kalau guru memulai live-nya ya, live-nya. Tuh ya. Itu ini kodenya ya. Kita bisa buka whiteboard ya. Nanti siswa terlihat di sana whiteboard-nya ada juga ya. Bisa add activity ya. Kita bisa masukkan web content. Kita bisa draw it, bisa masukkan slide, bisa masukkan true and false. Jadi ini sudah final, tapi kita bisa bisa menambah lagi ya. Ini show student name, jadi nanti muncul ya nama-namanya yang muncul.
Nah, ini ininya tuh ya. Oke, kita balik lagi. Yes. Nah, itu yang ini ya. Yang tadi. Nah, kalau yang student page, yang ini, nah ini kita bisa menggunakan beberapa kode untuk beberapa kelas. Nah, kan ini tadi ya. Tadi kita ini yang kemarin ya, yang saya pernah buat untuk siswa. Nah, kita bisa gunakan kembali. Nah, ini student facilitation. Nah, ini kode yang kedua. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanggalnya. Dari tanggal sampai tanggal berapa. Waktunya jam berapa. Ya, contohnya ini tanggal 6. Kita batasi contoh sampai tanggal 9. Ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita klik yang ini, jadi siswa tidak bisa melewati video ataupun kuisnya. Jadi kalau siswa belum menyelesaikan menonton video itu tidak bisa lanjut, ya harus sampai selesai. Kita bisa klik ini memulai. Nah ya, kita bisa bagikan linknya. Nah itu ya, kita close dulu, kita lihat kembali yang tadi. Nah itu ya, jadi ada dua kode. Jadi kita bisa gunakan beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Nah itu ya. Ini untuk mengedit dan ini untuk mereviewnya. Nah itu dia cara membuat media pembelajaran menggunakan Never. Jadi sangat banyak, beragam sekali. Kita bisa membuat video interaktif, kita bisa memasukkan PowerPoint, kita bisa memasukkan gambar, memasukkan suara, gambar 3D, gambar yang bisa digerak-gerakkan. Lalu kita bisa memasukkan PDF, ya, kita bisa mengajak siswa ke suatu tempat dengan secara virtual dan yang lainnya. Ini sangat beragam sekali, sangat mudah, simple, dan yang pastinya tidak membuat cepat bosan untuk pembelajaran. Nah ya, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun menghubungi sosial media yang sudah saya share di link deskripsi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar menggunakan media pembelajaran lebih banyak lagi, ingin lebih mengetahui lebih banyak lagi, yuk kita bergabung di komunitas eGuru ID atau Era Guru Digital. Ya, kita bisa masuk member semester dan member tahunan. Nanti kita banyak sekali mendapatkan fasilitas ya. Kita juga bisa mendapatkan RPP, ya, contoh silabus, contoh-contoh PPT juga ada jika kita masuk ke member eGuru ID. Kalau yang member tahunan itu waktunya 1 tahun, setelah 1 tahun kita bisa perpanjang atau berhenti. Kalau yang semesteran itu 1 semester artinya 6 bulan. Selain kita bisa mendapatkan pelatihan media pembelajaran, kita juga bisa menambah-nambah penghasilan ya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai penghasilan, nanti kita bisa mengobrol di sosial media ya. Jika Bapak dan Ibu sudah mendaftar menjadi member eGuru ID ya. Sangat banyak manfaatnya. Saya membuat video-video pembelajaran ya di YouTube saya itu dari apa? Dari hasil mengikuti pelatihan eGuru ID. Selain bisa mendapatkan ilmu, kita bisa pelatihan ini juga ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu 32 jam ya. Kita bisa gunakan, kalau yang sudah PNS bisa gunakan untuk naik tingkat ya. Terus kalau untuk honorer kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Nah, itu dia cara membuat pembelajaran interaktif yang sangat mudah dan simple secara online. Tidak perlu menginstal aplikasinya. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya. Kalau ingin ditanyakan, boleh berkomentar di kolom komentar atau menghubungi sosial media saya. Dan jangan lupa di like videonya, di share videonya, and jangan lupa untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk di subscribe videonya.
Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.